pekerjaan Tuhan, saudara. Ya, nah karena itu, saudara, saya mau kembali meneguhkan beberapa poin, ya, karena pada waktu ini, saudara, Tuhan ajarkan kita bahwa kompak itu harus, ya, menjadi gaya hidup, saudara. Kompak itu tidak boleh hanya saudara, program, ya, seminggu sekali temu, ya, jadi program aja. Nah, biasanya kompak yang demikian itu nggak akan jalan, nggak akan hidup, dan nggak akan, saudaraku, mengubah hidup kita. Nah, karena itu kita mesti praktek, saudara, kompak itu sebagai gaya hidup. Kenapa? Mari kita lihat, saudara, berikutnya. Kita lihat sebab definisi gereja itu apa, saudara. Sebenarnya apakah gereja atau eklesia itu? Nah, kalau saudara perhatikan di Efesus 2, 11-22, ya, ada 3 metafora gambaran tentang gereja yang menunjukkan gereja itu apa, saudara. Ya, nah ini penting. Ini 3 metafora yang paling utama, ya, di dalam Alkitab. Gereja pertama adalah tubuh Kristus. Tubuh Kristus itu ayat 11 sampai ayat yang ke-18. Ya, tubuh Kristus. Kedua, gereja adalah keluarga, ya, keluarga Allah. Kamu bukan lagi orang asing tapi anggota keluarga, ya, Allah. Jadi gambarannya keluarga. Nah, yang ketiga ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-22. Gereja adalah bait Roh Kudus. Ya, bait Roh Kudus, saudara. Nah, kalau kita lihat 3 metafora ini, saudara, tubuh misalnya, saudara. Ya, tubuh itu apa? Itu komunitas. Itu bukan organisasi, institusi, ya, denominasi, bukan, saudara. Itu adalah komunitas. Ya, kalau kita lihat gereja sebagai keluarga, sama. Keluarga itu apa, saudara? Komunitas. Ya, jadi itu bukan institusi, denominasi, organisasi, tapi komunitas. Dan bagaimana dengan bait Allah? Ya, gereja adalah bait Allah. Ya, di dalamnya semua orang adalah imam. Di mana, saudaraku, ya, imam besarnya adalah Yesus. Ya, nah ini dia, saudaraku, gereja adalah kelompok imam, kerajaan imam. Itu juga adalah komunitas. Ya, jadi, saudara, kalau begitu gereja itu adalah gaya hidup sehari-hari, saudara. Gereja bukan acara seminggu sekali. Ya, apalagi institusi, organisasi aja, denominasi, saudara. Ya, jadi gereja itu adalah gaya hidup sehari-hari. Nah, gereja ketika dimulai, saudara, gereja itu adalah komunitas, gaya hidup sehari-hari. Ya, tapi ketika sampai di Roma dia jadi institusi, sampai di Eropa menjadi tradisi, saudara. Sampai di Amerika lebih gawat lagi, dia jadi korporasi. Gawat, saudara. Makanya sekarang Tuhan lagi bawa gereja kembali ke komunitas, gaya hidup sehari-hari. Nah, makanya kita mesti tahu, saudara, Tuhan lagi bawa gereja ke sini. Lewat apa? Lewat COVID ini, binatang yang kecil sekali, saudara. Ya, bisa bawa kita kembali ke situ, saudara. Kalau kita nggak nangkep juga, keterlaluan kita, saudara. Kalau kita nggak nangkep juga, aduh, ya benar-benar kita, saudara, ya, istilah orang kayak mokiu, saudara, nggak ketulungan kita. Ya, kalau nggak ngerti juga, saudara. Tuhan lagi mau bawa kita ke sini, ya. Tapi kita banyak nggak nangkep, saudara. Maunya balik lagi ke institusi, balik lagi ke tradisi, balik lagi ke acara-acara, balik lagi, saudara, ke denominasi, balik lagi ke acara-acara besar. Aduh, saudara-saudara, makanya kayaknya perlu berdoa panjangan dikit kayak gitu COVID-nya supaya sampai nangkep gitu loh, saudara. Kita nggak nangkep-nangkep. Ya, makanya Tuhan kayaknya perlu perpanjang lagi nih, saudara, kalau kita belum nangkep. Ya, nah,
Kita mau lihat, saudara. Makanya gereja mula-mula, ya, mereka mempraktekkan 4 hal sebagai gaya hidup. Ya, masih ingat, saudara? Nah, kita lihat. Sebagai gaya hidup, mereka praktekin 4 hal ini. Pengajaran rasul-rasul, yang adalah ibadah sejati, kerajaan Allah, ya. Kemudian mereka praktek persekutuan, perjamuan kudus, doa sepakat, tiap-tiap hari. Coba lihat ayatnya, saudara. Ya, dikatakan begini, Kisah Rasul 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka apa? Selalu berkumpul untuk memecah roti dan berdoa. Selalu berkumpul. Nah, pertanyaannya kumpul di mana, kan? Nah, saudara, lalu ayat 46, ya, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di mana? Dalam bait Allah. Mereka memecah roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Nah, ada orang bilang begini, saudara, ini yang tetap nggak mau nangkep komunitas, saudara. Oh enggak, ini berkumpulnya tiap hari di bait Allah, yang di rumah-rumah tidak dibilang tiap hari. Karena bahasa Yunaninya begitu katanya, ya. Nah, ini orang yang antik, saudara. Ya, buat saya, tapi mereka tetap berkumpul tiap-tiap hari, saudara. Nah, tapi kalau kita lihat ayat berikutnya, saudara, ini bahasa Yunaninya jelas banget. Mari kita lihat, ya, Kisah Rasul pasal 5 ayat 42, dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang. Nah, ini bahasa Yunaninya jelas, saudara. Jadi tiap hari mereka kumpul itu di mana? Di 2 tempat, baik di bait Allah maupun di rumah-rumah orang. Ya, dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Nah, ini penting, saudara. Ya, nah saya mau ajak saudara lihat, sebenarnya, saudara, gereja mula-mula itu, saudara, ya, itu, ya, mereka tiap hari berkumpul, saudara, tiap hari, ya. Nah, ini saya tidak mau jadikan doktrin bahwa kalau kita nggak kumpul tiap hari, kita salah, gitu. Enggak. Tapi saya mau ajak saudara lihat sisi gereja itu komunitas, saudara. Komunitas. Ya, karena dia adalah komunitas, dia apa? Terus bersekutu, terus bertemu, terus, saudaraku, connect satu dengan yang lain, dan juga connect dengan Tuhan. Nah, mari kita lihat gereja yang paling, ya, boleh dibilang paling dahsyat lah di Alkitab, saudara. Gereja Efesus. Mari kita lihat, saudara, ya, ini gereja yang Paulus paling komplit menuliskan tentang, ya, apa? Cetak birunya gereja. Mari kita lihat bagaimana cara bertemunya gereja Efesus. Jangan lupa, gereja Efesus, saudara, gereja yang besar. Ada di kota ketiga terbesar zaman itu, saudara. Yaitu kota Efesus, yang penduduknya 400.000. Tapi bagaimana cara mereka bertemu? Ayat 20, sesungguhnya demikian aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua ku beritakan dan ku ajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Nah, gereja ini boleh dibilang mega church pertama yang ada, saudaraku, di dunia. Ya, tapi mereka ada 2 perkumpulan. Perkumpulan di muka umum. Nah, kita nggak tahu ini bentuknya, mungkin ini yang dimaksud, yaitu pertemuan di, apa, saudaraku, ruang kuliah Tiranus mungkin. Tapi juga di rumah-rumah, perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Nah, ini gereja mula-mula, saudara, ya, bentuknya komunitas di muka umum dan di rumah-rumah, saudara. Oke? Nah, yang pertemuan mereka seperti apa, coba, saudara? Nah, kita lihat ayat 31. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasehati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Saudara, Paulus itu, ya, dia
fellowship-nya sama orang-orang kudus, saudara, itu tiap hari. Makanya dibilang siang malam, tiada henti-hentinya aku menasihati kamu, ya, dengan mencucurkan air mata. Bayangin, saudara, 3 tahun nggak berhenti, saudara. Makanya 12 orang yang ketemu dia, komsel pertama yang 12 orang itu, semua jadi penatua semua, saudara. Karena dia ketemunya tiap hari, siang malam. Wow, luar biasa, saudara. Sehingga Efesus begitu dahsyat, gereja Efesus, saudara, dalam waktu 2 tahun sudah memenangkan seluruh Asia Kecil. Ya, nanti saudara baca itu. 2 tahun seluruh Asia Kecil sudah mendengarkan Injil. Sudah ada saudaraku? Ya, gereja-gereja di Asia Kecil. Hebat sekali, saudara. Kenapa? Karena mereka komunitas, ketemunya ya sesering mungkin, saudara. Tiap hari, siang dan malam. Ya. Nah, gereja mula-mula itu kayak gitu, saudara. Tapi kemudian hilang. Ya, kemudian lama-lama setelah mungkin 200 tahun, saudara, gereja menjadi seminggu sekali, dan akhirnya, saudara, yaitu menjadi ritual, menjadi saudara, agamawi, menjadi saudaraku, pertemuan seminggu sekali. Awalnya nggak gitu. Nah, saudara mau bukti? Mari kita lihat catatan sejarah sekarang, ya. Next. Catatan bapak-bapak gereja, saudara. Ya, walaupun ini tidak diakui sebagai Alkitab, ini dibuktikan memang ya bisa dipercayai sebagai tulisan-tulisan beberapa bapak gereja dan orang-orang yang, saudara, ya yang penting mencatat seperti apa gaya hidup gereja mula-mula, saudara. Nah, tulisan-tulisan awal dari bapak gereja yang meneguhkan gereja mula-mula bertemu setiap hari, saudara. Contoh Barnabas. Nah, ini Barnabas yang temannya Paulus, ya. Tahun 70 sampai tahun 130 ini tulisan ini populernya di zaman itu, ya, saudara. Menulis begini, saudara. Setiap hari kalian harus bertemu muka dengan orang-orang kudus. Wow. Harus, dia bilang. Setiap hari kalian harus bertemu muka dengan orang-orang kudus. Lalu Didache, nah ini tulisan yang, saudara, sangat terkenal. Ini satu-satunya tulisan dengan detail bagaimana orang Kristen kalau beribadah, baptisan, perjamuan kudus, ya, bagaimana mereka kalau bertemu, saudara. Itu tahun 80 sampai 140. Jadi hampir sejaman sama Barnabas ini, saudara. Menulis begini, setiap hari kalian harus bertemu muka dengan orang-orang kudus, sehingga kalian boleh disegarkan oleh perkataan mereka. Wow, ternyata, saudara, gereja mula-mula itu tiap hari ketemu muka sesama orang kudus. Katanya kalau kamu ketemu muka, kamu disegarkan oleh perkataan mereka. Wow, ya. Nah, Ignatius, saudara, ini juga salah satu bapak gereja yang penting. Ya, dia menulis begini. Sebab ketika kalian berkumpul di tempat yang sama, kuasa setan dihancurkan. Wih, ketika eklesia kumpul, eklesia artinya perkumpulan juga. Ketika eklesia kumpul, dia boleh menggunakan kunci kerajaan, makanya kuasa setan dihancurkan, saudara. Makanya setan takut sekali sama doa pagi ini, saudara. Oh, ngeri dia. Dia paling ngeri sama kita ini, saudara. Ya, karena kalau kita terus berkumpul, setan dihancurkan, kata Ignatius. Hendaklah pertemuanmu dilakukan sesering mungkin. Nah, sesering mungkin, saudara. Ya, lihat. Jadi sampai tahun 150 lah, saudara. Kira-kira masih tercatat gereja itu kumpulnya tiap hari. Tapi kalau dugaan saya, di atas tahun 200, saudara, gereja udah mulai kehilangan pertemuan setiap hari. Lama-lama jadi agamawi, saudara. Nah, disitulah gereja mulai mengalami degradasi, penurunan. Akhirnya, saudara, ya hilang kuasanya.
tidak lagi jadi terang dan garam, gereja masuk ke dalam masa kegelapan, ya, apalagi tahun 313, gedung-gedung didirikan, komsel-komsel dihapuskan, pertemuan-pertemuan rumah tidak boleh lagi, saudaraku, diadakan, di-ban, ya, akhirnya gereja menjadi, saudaraku, ya, institusi, menjadi cuman kebaktian besar, saudaraku, tidak ada lagi komunitas. Nah, makanya saudara, kita mesti kembali ke komunitas, ya. Kenapa, saudara? Penting. Kalau kita nggak pernah ketemu tiap hari, saudara, saling menasehati, kita pasti akan dalam keadaan yang sangat bahaya, saudara. Kita lihat sebuah ayat peringatan dari jemaat Ibrani, saudara. Ya, penulis Ibrani bilang begini, dalam Ibrani 3 ayat 12 sampai 14, waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat orang yang hatinya jahat dan tidak percaya oleh karena dia murtad dari Allah yang hidup. Wow. Jadi saudara, hati-hati. Jangan sampai hati kita jahat dan kita tidak percaya lagi karena kita murtad dari Allah yang hidup. Ya. Jadi saudara, apa jalan keluarnya supaya kita nggak murtad, supaya hati kita nggak jahat, supaya kita imannya nggak saudaraku, ya, artinya saudaraku, imannya iman palsu, tapi iman kita iman sejati, saudara. Nah, ayat 13. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap bulan. Amin. Hehehe. Ulang lagi ya, ulang lagi. Mungkin ada yang ngantuk nih, ada yang tidur. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap minggu. Betul? Enggak. Nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari. Selama masih dapat dikatakan hari ini. Selama zaman anugerah, saudara. Zaman hari ini. Ya, itu kata hari ini itu kata, ya, selama masih hadirat Tuhan available buat kita, saudara. Itulah hari ini. Ya. Supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Ya. Jadi kalau kita nggak terus-terusan saling menasehati tiap hari. Nah, menasehati seorang akan yang lain. Jadi ini bukan acara ibadah seminggu sekali. Raya. Nggak bisa praktek saling menasehati, saudara. Ini pasti yang di rumah-rumah itu. Ini pasti komsel atau di kompak paling bagus, saudaraku, ya. Nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari. Supaya kamu hatinya jangan menjadi tegar, ya, oleh tipu daya dosa. Ayat 14. Nah, ini. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus. Asal kita teguh berpegang sampai pada akhirnya, pada keyakinan iman kita yang semulanya. Nah, kalau saudara udah dapat iman sejati, saudara pasti bertahan sampai akhir. Karena orang yang dapat iman sejati nggak mungkin murtad, saudara. Berarti orang yang dapat iman sejati, dia pasti saling menasehati tiap hari. Pasti. Kalau saudara malas saling menasehati, jangan. Saudara imannya bukan iman sejati, ya. Nah, kalau saudara dapat iman sejati, saudara pasti mengerjakan keselamatan. Saudara semangat untuk saling menasehati tiap hari. Setiap hari, saudara. Wow. Ini penting sekali, saudara. Nah, karena itu, saudara, kita mau praktek tiap hari, saudara. Tiap hari ketemu. Nah, inilah yang sedang, ya, kami sharing ke saudara supaya kompak-kompak, jangan hanya ketemunya saudara seminggu sekali, ya, terus tiap hari nggak ada hubungannya. Nah, kalau saudara cuman ketemu seminggu sekali terus tiap hari nggak ada hubungannya, nggak ketemu lagi, itu kompak, namanya program driven. Ya, itu digerakkan oleh program.
Dan kompak yang kayak begitu, pasti MPP, pasti mati pelan-pelan, saudara. Dan gak ada kuasanya. Ya, saya dorong saudara yang sudah punya kompak, mari ketemu tiap hari. Nah, kita lihat, saudara, saya sangat semangat belajar tentang hari. Saudara pernah belajar di dalam Alkitab tentang hari? Wah, keren banget, saudara. Ingat, saudara, siklus hidup kita itu adalah satu hari, bukan satu minggu, ya, bukan satu bulan, tapi satu hari. Ya, makanya Tuhan ciptakan, yang pertama Dia ciptakan hari, baru minggu, saudara. Ya, kumpulan hari-hari itu jadi minggu, kumpulan minggu baru jadi bulan. Ya, jadi kalau kita mau, saudaraku, punya bulan yang baik, punya minggu yang baik, kita harus punya hari yang baik. Ya, saudara. Hari itu penting, saudara. Ya, rencana Tuhan diberikannya per hari. Nanti saudara baca Efesus 2 ayat 10, ya, kita adalah ciptaan, ya, yang kita adalah, saudaraku, ciptaan Allah di dalam Kristus. Ya, sebelum dunia dijadikan. Udah selesai rencana Tuhan buat hidup saudara. Ya, udah desainnya udah ada. Tapi gimana saudara menemukan desain itu? Nah, ayat ini bilang begini, saudara. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, bahasa Inggrisnya, ia mau supaya kita berjalan di dalamnya. Walk in it. Ya, jadi saudara, tiap hari waktu kita jalan, saudara, kita menggenapi rencana Tuhan, ya, per hari itu. Makanya kalau saudara nggak per hari, ya, hidup per hari, saudara nggak nyampe nanti ke rencana itu, ya. Makanya per hari, saudara, sekali. Ya, kita lihat, saudara, hidup dalam kerajaan Allah ditentukan oleh hidup setiap hari. Nah, ini ditambah bukan cuma 3-3, tapi 3-3, 3-4. Ya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala hal ditambahkan padamu. Ya, karena itu katanya janganlah kita khawatir tentang hari esok. Karena hari esok, ya, ada kesusahannya. Ya, artinya gini, saudara, kita harus hidup di hari ini. Ya, karena saudara hidup dalam kerajaan Allah itu hidup di hari ini. Jangan bingung tentang hari besok, saudara. Juga jangan hidup di masa lalu. Nah, ada orang begitu sibuk ngurusin masa lalu, saudara. Sampai hari ini, dia nggak hidup dalam kerajaan Allah secara maksimal. Tanggung jawab kita hidup sehari ini. Ya, saudara. Yang lalu, ya, sudah, saudaraku. Jangan kita wajahnya wajah masa lalu. Coba lihat kiri kanan, ada wajah masa lalu, nggak, saudara? Ada orang, saudara, wajah masa depan. Tuhan, besok makan apa, Tuhan? Tuhan, besok bagaimana, Tuhan? Dia terlalu sibuk urusin besok, sampai hari ini dia nggak bikin apa-apa. Hari ini dia miss the whole day. Ya, hidup ini adalah hari ini, saudara. Oke? Nah, saudara mesti nangkep ini. Contoh lainnya lagi, makanan rohani diberikan per hari. Nah, ini yang renungan kita kan kemarin kan. Coba, saudara, akulah roti yang dari surga, akulah mana yang dari surga itu. Ya, Yesus itu mana yang dari surga, saudara. Ya, dia makanan rohani kita. Yang diberikannya kayak mana? Mana per apa diberikannya? Per hari, saudara. Ya, mana orang Israel kumpulin hanya secukupnya, nggak boleh lebih. Ya, kalau ada yang serakah gitu, kumpulin banyak-banyak buat 3 hari, busuk mananya, saudara. Ya, mana itu cukup buat sehari aja. Nah, di sini kita lihat, saudara, Tuhan mau kita hidup sehari. Hari ini Tuhan berbicara sama kita, berfirman, saudaraku. Dia memberi makanan rohani. Nah, itu yang dibahas di dalam kompak. Jangan kita kepo yang lain-lain kita bahas. Bahas apa yang Tuhan ngomong hari itu, saudara. Ya, tiap hari. Jadi pemuritan terjadinya tiap hari, saudara. Ya. Nah, pemuritan itu apa, saudara?
Simpel kan? Pemuritan itu ajar mereka taat melakukan segala perintah Tuhan. Ya, itulah pemuritan. Makanya waktu kita di kompak, kita lagi pemuritan. Ada orang pikir pemuritan itu, wah saudara, macam-macam teorinya, wah keren-keren, tapi nggak bisa dijalanin, saudara. Pemuritan itu simple. Tuhan hari ini ngomong apa sama kamu, terus bagaimana kita mentaatinya. Nah, caranya, ya yang tadi, saudara, saling menasehati. Ya, saling menasehati. Kita praktekin di komunitas, saudara. Nah, Tuhan tegur dosa, Tuhan bongkar kan, ada dosa. Nah, diberesin langsung hari itu, saudara. Ya, jadi pemuritan itu simple, saudara. Diberesin langsung hari itu. Ya, jangan tunggu lama-lama. Ya. Nah, kalau seminggu sekali, ya, saudara, kita misalnya seminggu sekali baru bikin beres, udah keburu numpuk. Nah, hatinya udah keburu tegar. Ya, hatinya, saudaraku, akhirnya, ya itu imannya, saudaraku, menjadi tumpul. Nah, kita mau tiap hari, saudara. Jadi kompak itu mesti tiap hari. Walaupun cuman 15 menit. Walaupun cuman 30 menit. Praktekan tiap hari. Coba deh, saudara. Adu, 2 kompak nih, saudara, adu ya. 1 kompak, ketemunya 1 minggu, 3 jam. Sharingnya seru, saudara. Tapi 3 jam. Terus tiap hari nggak ada hubungannya, saudara. Nggak pernah telepon-teleponan, nggak pernah ngobrol, ya. Nanti ketemu lagi minggu depan, hai apa kabar? Sharing lagi. Coba bandingkan kompak kayak gitu dengan kompak yang ketemunya cuma 15 menit. Tapi tiap hari. Tiap hari habis doa sepakat, habis apa? Doa pagi, kumpul. Atau lagi jam makan siang kalau businessman. Makan 15 menit, sisanya mereka ketemu, saudara. Ya, kemudian tanya, saling nanya. Apa sama hari ini sama kamu? Ya, bagaimana saya bisa menolong Anda supaya Anda taat? Ya. Nah, kita sharing, saudara. Kemudian coba deh, saudara, bandingkan, saudara. Kalau enggak yang lebih dahsyat, yang tiap hari ketemu, ya. Nah, jadi saudara, itu kompak. Nangkep ya, saudara ya. Nah, sekarang kita lihat lagi, ya. Nah, saya mau ajak saudara lihat gambar besarnya. Next. Jadi, gereja, saudaraku, harus jadi gereja yang apostolik. Gereja mula-mula itu gereja apostolik. Nah, kata apostolik, saudara, ya terdiri dari 2 kata. Build, karena seorang apostle, seorang rasul itu ahli membangun. Dia itu arsitek, jadi dia paham ya membangun rumah, saudara. Jadi gereja apostolik itu 2 kata. Build sama apostle, apostolos juga artinya yang diutus. Jadi 2 kata kunci gereja yang apostolik. Build and send. Jadi kalau saudara mau tanya, Pak, ini gereja apa ya intinya? 2 kata ini aja. Membangun, build. Membangun apa? Nah, ini dia. Gereja itu bukan membangun denominasinya, gedungnya, organisasinya, pelayanannya, Edileo Ministry. Wow. Bangun Edileo Ministry, Mardi Ministry. Ya. Wow. Mardianto Lau Ministry, ya, saudara. Lukas Winarno Apostolic Ministry, ya misalnya, atau Ayub Bansole Prophetic Ministry. Wah, itu yang kita bangun nih sekarang ya, saudara. Kita bangunnya organisasinya, denominasinya, gedungnya, pelayanannya, ya bukan itu, saudara. Kita bangun apa? Komunitasnya, yang disebut komunitas kerajaan, saudara. Ini yang kita mesti bangun. Komunitas kerajaan, ya, sehingga kalau dia jadi komunitas kerajaan, dia siap diutus, sehingga ya kita bisa mengutus kompak-kompak, saudara. Ya, untuk apa? Untuk menghadirkan kerajaan Allah, untuk lakukan Lukas 10 yang kita baru belajar ya minggu ini, saudara. Nah, itulah komunitas kerajaan Kristus, saudara. Nah, kita lihat ya yang terakhir, gambar yang terakhir. Jadi
atau 2 yang terakhir ya. Jadi pola dasar eklesia itu gini saudara. Ya, gereja yang benar, gereja apostolik, dia pasti multiplikasi. Gereja yang hidup dalam kerajaan Allah pasti multiplikasi. Kalau saudara nggak multi-multi, jangan-jangan saudara nggak hidup dalam kerajaan Allah. Karena semua yang ada dalam kerajaan Allah bermulti. Ya, 30, 60, 100 kali lipat. Nah, gimana supaya kita multi, saudara? Nah, mulai dengan build dulu, build. Membangun apa? Kompak dan komsel. Ya, contoh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus 2 tahun hampir, saudara, yang dia bangun cuman kompak sama 1 komsel. Dia mulai dari 1 kompak, saudara. Kemudian multi jadi 6 kompak. Ya, kemudian dia bangun terus ini, 3,5 tahun dia bangun terus, saudara. Nah, tapi dia nggak tunggu mereka sampai sempurna. Kompak-kompak ini diutus, send out. Ya, dia mengutus mereka untuk praktek apa? Lukas 10. Nah, Lukas 10 itu diutus ke kotanya, saudara. Ya, diutus ke kotanya. Untuk apa? Memenangkan jiwa dan transformasi. Ya, masyarakat, saudara. Nah, kalau jiwa-jiwa itu udah bertobat, saudara, kemudian dia bawa ke kompak-kompak, ya, dan komselnya bermultiplikasi. Utus lagi kompak, saudaraku, ya, masuk lagi praktek Lukas 10, kemudian, saudaraku, komsel-komsel yang baru muncul, saudara, karena kompak-kompak bermultiplikasi. Nah, inilah, saudaraku, gereja yang kita mau lihat terjadi lewat PSBB ini, saudara. Tuhan lagi bawa kita ke sini. Nah, jadi, saudara, kesimpulannya yang terakhir, ya, jadi kompak itu gaya hidup. Ya, jadi ngapain aja, saudara? Ya, kita praktek 3 agenda ini. Masih ingat pengajaran rasul-rasul? Tuhan ngomong apa sama kamu hari ini? Tuhan bicara apa? Berkat apa yang kamu dapat? Apa yang kamu mau taati? Ya, kita sharing, kita saling tolong-menolong untuk mempraktekkan. Itulah pemuritan. Saling tolong-menolong untuk taat kepada perintah Tuhan. Itulah pemuritan. Nah, setelah itu, saudara, baru kita praktek kayak tadi, persekutuan kita, perjamuan kudus, ya. Kemudian praktek doa, sepakat, ya. Nah, khususnya 3 dimensi doa itu kita mesti setia praktekkan. Doa Bapa kami, doa syafaat buat orang yang jatuh, yang lemah, ya, buat orang yang belum percaya. Ya, tadi kita lagi doa syafaat. Saudara rasakan kan urapan Tuhan, ya. Nah, kemudian saudara doa peperangan rohani. Ya, itu doa masuk ke tahtanya Kristus, ya, pengadilannya Kristus. Oke? Nah, saudara, jadi ini hanya sebuah sebuah pengulangan, penekanan supaya kita, saudaraku, praktek ini. Nah, itu kira-kira ya, selamat malam semuanya. Oke, ya.